Renat Kasali. Anda tahu Profesor Manajemen, Guru Besar Manajemen UI ini sudah lama menghilang dan dia Jokower asli ya. Jangan lupa ya, sangat Jokower dan Ahoker ya. Renat Kasali ungkap 10 ciri bisnis dari money laundering. Anda masih ingat nggak ada anak muda dosen Universitas Negeri Jakarta, namanya Ubedillah Badrun. Dia melaporkan Gibran dan Kaisang pada kasus dugaan pencucian uang. Karena bisnisnya luar biasa, berat ya. Saya tidak mengatakan ya bahwa Kaisang Gibran menjadi tempat berlabuhnya duit yang dicuci ya, money laundering ya. Tapi memang kalau melihat gejala-gejala yang dipaparkan oleh Renat Kasali, sepertinya masuk akal juga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara? Sehat ya? Saya ingin membuka berita yang ditulis oleh banyak media yang narasumbernya Renat Kasali. Anda tahu Profesor Manajemen, Guru Besar Manajemen UI ini sudah lama menghilang dan dia Jokower asli ya. Jangan lupa ya, sangat Jokower dan Ahoker ya. Ya, ini ada dari Times Indonesia menulis berita Profesor Renat Kasali ungkap 10 tanda bisnis yang menggunakan uang hasil money laundering. Ada 10 ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ini ya. Bisnisnya pertumbuhan bisnis yang luar biasa ya. Bisnis tiba-tiba menjadi sangat besar dalam waktu singkat, menciptakan rasa kagum pada orang yang melihatnya ya. Tiba-tiba besar. Tadinya nggak dikenal sebagai pengusaha, tidak punya rekam jejak sebagai pengusaha, merintis dan sebagainya, tiba-tiba jebret langsung besar ya. Yang kedua, uang mudah didapatkan, easy money ya. Sumber dana yang digunakan sangat mudah didapatkan tanpa perlu laporan keuangan, audit atau profit. Hal ini berbeda dengan proses pinjaman bank yang ketat dan membutuhkan presentasi serta cash flow ya. Tiba-tiba gampang banget isi duit, easy money ya. Kemudian 3, ada alibi yang tak masuk akal ya. Pelaku bisnis ini selalu memiliki alasan untuk menjelaskan sumber kekayaan mereka seperti hasil usaha atau investasi meskipun sebenarnya sulit dipercaya. Oke. Yang keempat, membangun new empire atau kerajaan bisnis baru. Bisnis yang menggunakan uang laundry dapat menarik banyak orang kaya dan berpangkat. Akhirnya mereka ikut serta dalam bisnis tersebut dan mempercayakan uang mereka. Jadi memang bukan uang sendiri ya, membangun empire bisnis. Yang 5, mengaku modal berasal dari sumber yang sulit dianalisis. Oke, pelaku bisnis ini mengklaim modal mereka berasal dari warisan, kepintaran, atau bisnis seperti trading. Namun semuanya sulit dianalisis oleh wartawan atau apalagi orang awam. Ya, ngakunya dari mana-mana tuh. Warisan lah, kepintaran lah, tradingnya luar biasa sekali ya. Yang keenam, selalu ingin menarik perhatian. Orang-orang yang memperoleh easy money ini selalu ingin diperhatikan, menunjukkan kekayaan dan status sosial mereka sehingga uang akan terus datang kepada mereka. Yang ketujuh, keterlibatan orang di belakang mereka. Ini faktor penting ya. Pelaku bisnis ini seringkali memiliki orang lain di belakang mereka. Invisible hand ini sebenarnya memiliki keahlian bisnis dan strategi yang lebih baik. Terutama uang lebih baik, Prof, sebetulnya, Prof ya. 8, dikelilingi oleh media komunikasi. Pelaku bisnis ini dikelilingi oleh media, bahkan memiliki investasi di beberapa kanal media untuk mengendalikan informasi yang terkait dengan bisnis mereka. Ada ya. Kemudian 9, tampilan crazy rich. Mereka sering terlihat sangat kaya raya dan gemar memberikan uang kepada orang lain sebagai tanda kemurahan hati. Ada juga ciri-cirinya. 10, dikelilingi oleh orang-orang bermasalah.
Bisnis seperti ini seringkali dikelilingi oleh individu yang terlibat dalam berbagai masalah seperti pembunuhan, narkoba, atau tindakan tak pantas lainnya. Wow, 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 wow. Hal ini dikarenakan orang-orang yang memiliki banyak uang dari praktek money laundering cenderung kurang memperhatikan nilai-nilai dalam membentuk anak-anak dan orang di sekitarnya. Oke, sekalian, sekarang kita lihat ya. Anda masih ingat nggak ada anak muda dosen Universitas Negeri Jakarta? Dia adalah seorang ASN ya, aparatur sipil negara yang dulu kita kenal dengan nama PNS, ngajar di Universitas Negeri Jakarta, namanya Ubedillah Badrun. Ini teman saya banget, anaknya masih muda, pinter, sopan, ya bisa menghargai yang lebih senior, gitu ya. Walaupun saya dari sisi umur memang jauh di atas dia, tapi dari sisi kemampuan oke lah, kita ngaku berat kalah ya. Dan Ubed ini adalah salah satu tokoh mahasiswa 98. Dan menariknya adalah dia melaporkan Gibran dan Kaisang pada kasus dugaan pencucian uang. Kenapa? Karena bisnisnya luar biasa, berat ya. Ada beberapa ciri yang disebutkan Profesor Kasali ya tentang easy money misalnya ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa nih. Misalnya di sini kita lihat bagaimana S-Doger ya itu disuntik 71 miliar. 5 juta dolar waktu itu ya. Aduh, dahsyat sekali. Hehehe. 71 miliar, saudara. 5 juta dolar. Anda kebayang nggak? Mungkin nggak tadi ke soal easy money tadi. Kalau si Kaisang ini bukan anak presiden, ya. Kalau Kaisang ini pengusaha biasa yang merintis dari kecil usahanya gitu, dapat nggak 5 juta dolar hanya untuk jualan es doger? Anda berani beli berapa es doger segelas? 20.000? 25.000 berapa? Kalau 71 miliar biar gampang deh, 70 miliar deh biar gampang ngitungnya ya. Sebetulnya kalau 5 juta dolar sekarang kali 15.000 sudah 75 miliar ya. Kalau 75 miliar, kalau dia jualan es doger 30.000 segelas ya. Segelas. FNN. Tapi FNN nggak ikut ya, Bang yang bicara FNN nggak ikut ya. 30.000, pertanyaannya siapa yang mau beli es doger 30.000? Ada orang-orang lu aja miskin nggak punya duit. Iya betul, gue miskin dan gue nggak bakalan mau beli es doger 30.000, apalagi punya Kaisang satu. Iya lu aja miskin. Ada, oke ada. Berapa banyak yang mau beli? Orang-orang seperti itu. 1.000, 100, sejuta, sejuta orang maksud saya. Ada? Enggak juga, bos. Orang itu pun paling hanya ingin tahu, ingin jajal saja, enggak terus-terusan dia beli es doger kan begitu kan? 30.000 segelas kan? Nah, kalau 30.000 segelas ya, 30.000 segelas harganya atau 25.000 segelas lah. Oke, saya turun dikit ya, sedikit agak masuk akal. 25.000 segelas, maka kalau investasinya 75 miliar, Kaisang harus mampu menjual es doger sebanyak 3 juta cangkir. 3 juta gelas. 3 juta gelas, saudara. 3 juta gelas itu bisa dijual dalam berapa lama? Kalau dia buka investasi gerai, 10, 100 gerai misalnya, berarti kan dibagi rata-rata, kalau 100 gerai, banyak banget 100 gerai ya, itu satu gerai harus menjual berapa? 3 juta, berarti dia harus jual 30.000 gelas. Itu kan nggak masuk akal, saudara. Itu baru sampai BEP ya, belum maka harus untung. Nah ini kan nggak masuk akal, tapi ini uang mudah mengalir masuk ya. Seperti kata tadi Renat Kasali tadi. Kemudian kita lihat lagi bisnisnya, dia membangun gurita ya, kerajaan ya, membangun kerajaan bisnis ya. Ini ada dia membangun, si Kaisang ini membangun, ada sang pisang. Oh, sang pisang, bisnis olahan pisang ini menjadi bisnis yang paling besar dimiliki oleh Kaisang. Anda mau tahu berapa sih omset jualan pisang, bos? Premiumnya pisang lah. Ya apalagi itu kan pakai counter tertentu yang kita tahu pasti tidak mungkin menjual pisang goreng seharga pisang di hotel bintang 5. Anda tahu harga pisang goreng di hotel bintang 5 untuk 3-4 potong bisa 100 ribuan memang sih. Tapi kan nggak mungkin dia jual harga pisang goreng 5 potong, 4 potong 100 ribu di counter seperti itu.
Ini sekali lagi nggak masuk akal, karena yang penting buat mereka itu bukan omsetnya, tapi titip uangnya tadi, ya kan. Kemudian ada lagi yang kedua, Home Pimpa Games. Home Pimpa Games merupakan bisnis hiburan yang menjual berbagai macam produk board game dengan merek Home Pimpa Games yang siapa yang mau beli gitu loh. Kemudian Sang Javas. Sang Javas adalah merek clothing line dengan gambar kecebong dalam desain kaosnya. Wah, kecebong. Mau jual berapa? Clothing, ya, kaos, topi, mau jual berapa? Berapa banyak yang terjual? Lalu ada Ternak Kopi. Ternak Kopi yang keempat ini, Kaisang juga merintis bisnis minuman olahan kopi dengan nama Ternak Kopi. Bisnis ini dijalankan bersama sang kakak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lagi-lagi hal-hal yang yang kelima, Madang. Madangnya pakai DH ya. Madang dalam bahasa Jawa ini makan. Kaisang juga meluncurkan aplikasi Madang, di mana aplikasi ini dibuat untuk menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aduh ya, ada Siap Mas, nah, nomor 6. Masih di bidang kuliner, Kaisang juga membentuk brand Siap Mas. Usaha ini menghadirkan produk minuman dan makanan ringan seperti keripik dengan nama Ngedrink dan kemeripik di berbagai minimarket. Kemudian yang ketujuh, Mangkoku. Kaisang juga membuka bisnis restoran bersama dengan Chef Arnold Purnomo dan sang kakak Gibran dengan nama Mangkoku. Wah, ya kan? Lalu yang ke-8, Cili Pari. Bisnis Gibran yang diserahkan ke Kaisang pengaruh oleh Cili Pari yang merupakan usaha catering. Usaha ini didirikan sejak Desember 2010 lalu. Yang 9, Markobar. Martabak ini ya. Markobar menjual aneka martabak. Selain makanan, bisnis Gibran yang diserahkan ke Kaisang pengarap ini juga mencakup bisnis di bidang reparasi produk Apple dengan nama e-color dan konsep menjemput bola. Yang 10, Gula, Goola. Startup yang menjual minuman ini awalnya milik Gibran dan diserahkan ke Kaisang dengan menerangkan produk minuman tradisional khas Indonesia. Ini kita lihat ada ininya, ada bisnisnya ya. 2009 dia bikin PT Rakabu Sejahtera, 2010 bikin Cili Pari, 2015 bikin Markobar, Pesta Buntel dan Cakar Deir ya. Kemudian 2016 bikin iColor, bikin lagi Mom Milk. 2017 bikin Tugas Negara Bos, PT ini ya. Bikin lagi Home Pimpa Games. Ada Sang Pisang, ada Sang Javas, ada Madang tadi 2017. 2018 Kerjaholic, ada Gula, ada PT Sang Hadir Indonesia, ada PT Martabak Anak Bangsa. Wah. 2019 Mangkoku, ada lagi Ternak Kopi, ada Siap Mas, ada Enigma Camp, ada PT Wadah Masa Depan, ada Yang, ada PT Harapan Bangsa Kita, ada Garam. Nah, ini menjadi seru ya. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam konteks easy money tadi ya, uang datang. Kalau sekali lagi dia pengusaha benar-benar pengusaha yang merintis dari bawah, nggak ada orang cukup gila untuk nitipkan uang sebanyak bermiliar-miliar. Belum lagi ada lagi bisnis yang dia Kaisang memborong saham perusahaan Frozen Food senilai 92 miliar. Anak kecil bro, 92 miliar beli perusahaan. Dan itu tidak untuk 100% perusahaannya. 92 miliar. Uang dari mana? Itu sebabnya siapa namanya tadi siapa namanya teman kita Ubedillah Badrun melaporkan ke KPK. Apakah itu akan ditanggapi? Kita lihat beritanya ya. Bener nggak sih? Tapi ada dari kumparan ya. Tak pandang bulu KPK akan telah soal pelaporan Kaisang dan Gibran. Ini ditulis 12 Januari 2022. Sekarang sudah 2023, bulannya Maret, sudah setahun lebih, ya kan? Memang KPK tidak pandang bulu, saya setuju. Ngapain bulu dipandang? Nggak mungkin, tapi yang dipandang lu siapa? Lu anaknya siapa? Kan begitu kan? Di belakang lu ada siapa? Kan begitu, seperti kata siapa namanya tadi, kayak si Renat Kasali tadi. Selalu ada tokoh di balik bisnis ini ya. Makanya di sini ada konglomerat di balik bisnis Kaisang Gibran. Siapa aja? Ya kan, itu ada TP Rahmat, ada Sinarmas. TP Rahmat itu dulu salah satu pendiri grup Astra ya. Sinarmas Anda tahu dan seterusnya dan sebagainya.
Saya tidak mengatakan ya bahwa Kaisang Gibran menjadi tempat berlabuhnya duit yang dicuci ya, money laundry ya. Tapi memang kalau melihat gejala-gejala yang dipaparkan oleh Renat Kasali, sepertinya masuk akal juga. Dan itu barangkali sebelum Renat Kasali bicara seperti ini, teman kita Ubadillah Badrun sudah melaporkan karena dia mencium, mengendus ada indikasi pencucian uang dalam bisnis-bisnis yang meraksasa dalam tempo sangat singkat, menjadi empire, menjadi kerajaan bisnis yang luar biasa, membuat orang terkagum-kagum. Terkagum, iya hebat dia, jadi ikon bisnis segala macam. Belum lagi kalau bicara bagaimana Kaisang sering tanda kutip mereview saham tertentu ya, saham tertentu dia mereview, kemudian dia rekomendasikan dan piung, orang ikut sahamnya naik tinggi sekali. Dari mana Kaisang punya informasi seperti itu? Dia nggak punya sejarah analisis fundamental perusahaan di saham ya, atau analisis teknikal perusahaan di bursa, tidak punya sama sekali. Jadi ada dugaan kuat, ada insider trading, ada informasi dari orang dalam, dan ini sebuah kejahatan besar dalam dunia pasar modal, dan itu terjadi. Dan yang hebatnya lagi, begitu saham itu diborong naik, hanya dalam tempo singkat sahamnya turun lagi, jatuh lagi. Artinya apa? Itu goreng-menggoreng untuk mendongkrak. Dan itu tentu semua tidak gratis. Kasihan investor yang datang belakangan, yang terlanjur beli pada harga mahal, kemudian harganya jatuh. Ini semua kejahatan. Ini semua kejahatan. Saya tidak bicara Kaisang, saya bicara praktik seperti kejahatan. Dan kalau Kaisang menerapkan praktik seperti ini, berarti dia penjahatnya juga. Kan begitu kan? Kalau, kan saya katakan gitu. Gimana saudara? Ini efek dari Mahfud MD yang 349 triliun kemudian bergerak menuju kepada cerita tentang tindak pidana pencucian uang, dan ditambah Renat Kasali memaparkan 10 dari ciri-ciri, dan banyak dari 10 ciri-ciri itu ada pada bisnis Kaisang Gibran ya. Ini dia. Ciri-cirinya tadi pertumbuhan bisnis yang sangat luar biasa masuk ya. Kedua, uang yang mudah didapatkan, tadi ada 5 juta dolar untuk es doger, ada 92 miliar untuk pembelian bisnis perusahaan makanan beku. Dari mana uang begitu gampang masuk? Alibi yang tak masuk akal. Gimana menjelaskan mereka punya uang begitu banyak, orang bapaknya cuma tukang mebel dulunya ya. Kalau sekarang presiden, bank itu justru awalnya pintu masuknya. Membangun new empire atau kerajaan bisnis baru dalam tempo singkat, punya 13 atau bahkan puluhan lainnya tambah lagi. Mengaku modal dari sumber yang sulit dianalisis. Ya susah lah ya. Masuk akal semua, selalu ingin menarik perhatian. Nah, ini agak-agak beda dikit ya. Keterlibatan orang dalam di belakang mereka. Ada orang-orang tadi, para konglomerat. Ya, dikelilingi oleh media komunikasi, bahkan punya channel-channel sendiri ya. Aduh, gitu-gitu. Oke, saudara sekalian, saya tidak menuduh, tapi ciri-cirinya ada seperti yang dipaparkan oleh Profesor Renat Kasali, seorang Joko Wertulen. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.